Oke, selamat malam teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Salam sehat. Dan malam hari ini sesuai dengan tema, saya ingin membahas mengenai lambung dan usus. Ya, lambung dan usus. Kenapa lambung dan usus? Karena ini organ tubuh yang sangat penting ya. Yang saya sebut itu adalah garda terdepan untuk membuat kita sehat ya. Karena di dalam lambung dan usus itu ada fungsi-fungsi yang cukup baik ya, cukup baik, bukan cukup baik, memang fungsinya ini terbaik sebelum apa yang kita makan itu diteruskan ke organ tubuh yang lain. Jadi usus dan lambung ini sangat penting ya, dan sangat harus dijaga. Nah, oleh sebab itu saya mengambil tema lambung dan usus karena apa? Karena sebelum makanan yang kita makan itu diteruskan ke organ-organ yang lain, maka ini lambung dan usus ini yang menjadi peran sangat penting. Nah, mengapa demikian? Kita tahu bahwa makanan sebelum masuk ke lambung dan diteruskan ke usus itu kita masuk ke dalam mulut dulu ya. Nah, di dalam mulut ini kita mengunyah. Setelah mengunyah ini makanan masuk ke dalam lambung ya. Nah, di dalam lambung setelah fungsinya bekerja ya, lalu diturunkan lagi ke usus besar, ke usus halus. Nah, dari usus halus lalu terus ke usus besar. Nah, lalu ada makanan-makanan yang tersisa yang kiranya tidak baik yang harus dibuang, itu masuk ke rektum. Ya, lalu nanti waktunya dibuang ke anus, melalui anus, yaitu kita katakan bahwa ini buang air besar. Ya, jadi lambung ini perlu diperhatikan. Ya. Kita mungkin tidak menyadari bahwa apa yang kita makan itu mempengaruhi lambung. Ya, kalau kita makan makanan yang kurang baik, yang misalnya goreng-gorengan, banyak gula, kadar gulanya tinggi, karbohidrat, dan ini sangat rentan ya, sangat rentan membuat lambung ini menjadi berfungsinya kurang maksimal. Nah, kalau lambung kita berfungsinya kurang maksimal, misalnya ototnya lemah sehingga pencernaan yang harusnya mencernakan makanan ini lebih cepat akhirnya jadi tertunda, lambat. Karena apa? Saraf vagusnya sama otot perutnya, lambung ini tidak berfungsi dengan baik. Sehingga yang tadinya harus dicerna lebih cepat akhirnya tertunda. Ya, nah, karena tertunda maka makanan yang masih numpuk itu ada di lambung dan ini yang membuat kita sakit. Sakit, bisa nyeri, kembung rasanya, lalu mual ya, lama-lama itu bisa berat badan jadi turun, hal-hal demikian. Nah, oleh sebab itu kita harus bijak nih. Apa yang kita makan ini harus
diteliti, difilter. Jangan menurut kita mau makan, selera kita seperti itu lalu kita makan asal-asal saja, ya. Dan ini sangat bahaya tatkala lambung dan usus ini sudah tidak berfungsi baik. Maka kesananya makanan-makanan yang diteruskan ke seluruh tubuh manusia di dalamnya ini akan terganggu, ya. Bahkan kalau sampai ada bakteri, lalu ada peradangan, nah ini pasti mendatangkan penyakit, ya. Nah jadi saya tuh sangat concern terhadap lambung dan juga usus, karena ini garda terdepan yang harus kita jaga. Kalau ini jebol, maka ada kemungkinan seluruh organ tubuh kita ini tidak berfungsi dengan baik. Nah, jadi kelemahan otot lambung dan juga syaraf vagus ini di lambung itu kita sebut namanya gastroparesis, ya, gastroparesis, yang menyebabkan lambung ini tidak bekerja dengan baik karena ada gangguan-gangguannya. Nah, oleh sebab itu kita sangat-sangat harus memperhatikan itu. Nah, kenapa saya concern terhadap lambung? Karena lambung ini dia menyerap makanan lalu dia hancurkan. Ya, lambung ini tugasnya adalah tatkala makanan masuk ke dalam mulut, masuk ke kerongkongan, lalu masuk ke lambung, itu dicerna, ya, dicerna sampai cair. Kalaupun tidak cair itu sampai lembek sebelum diteruskan ke usus kecil atau usus halus. Nah, di depan saya ini ada botol ajaib, ya, botol ajaib yang bisa menolong, ya, tatkala kita ada kegangguan lambung, maka botol ajaib ini bisa membantu banyak. Kenapa? Karena botol ajaib ini bisa mengubah air biasa maksud saya menjadi air hidrogen, ya, menjadi air hidrogen. Nah, jadi tatkala kita merasa kembung dan nyeri karena memang ada gangguan di lambung, saya anjurkan teman-teman untuk minum air hidrogen seperti ini, ya. Air hidrogen ini dia mengandung gas, ya, dan molekulnya sangat kecil sehingga bisa menjangkau sel-sel yang terdalam, ya, terkecil, yaitu organel sel, sehingga penyerapan ini lebih cepat. Nah, di samping juga ini antioksidannya sangat besar, ya, sangat tinggi ketimbang dengan antioksidan yang air minum biasa ini, ya. Nah, jadi teman-teman, berkali-kali saya bertemu dengan teman-teman kalau bicara air ini agak sedikit anti dalam artian bahwa air kan ini sama saja, mau air apa, air yang merek apa, jenis apa, itu dianggap sama saja. Tetapi saya mau katakan, kalau kita memang pelajari lebih dalam lagi bahwa ini air ini khususnya air hidrogen ini baik untuk kesembuhan, bahkan mencegah penyakit. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita makan masuk ke dalam lambung, itu jangan dianggap perkara ini mudah. Ya sudah, nanti juga keluar melalui kita buang air besar. Tidak sesederhana seperti itu, karena lambung ini memegang peran, ya. Nah, setelah dari lambung itu masuk ke usus kecil, itu pun juga sangat perlu diperhatikan, karena kalau sampai usus kecil ini juga terjadi peradangan atau tidak berfungsi dengan baik atau kotor, banyak bakteri, ini pasti akan sangat berisiko. Walaupun kita tahu di dalam hal ini hati ini kan punya 500 fungsi nih, hati untuk mempertahankan kesehatan kita. Nah, tatkala dia ada di dalam makanan itu ada di dalam lambung,
ya ini pun hati juga ikut bekerja, ya. Tatkala dia masuk lagi ke dalam usus kecil, itu pun hati juga ikut membantu. Nah, tetapi tatkala bantuan dari hati, misalnya empedu, ya, zat empedu dan segala macam itu membantu pencernaan, tetapi kalau lambungnya atau ususnya tidak baik, maka bantuan itu tidak ada artinya apa-apa. Nah, jadi seringkali saya dengar dari dokter atau dari pakar-pakar kesehatan itu selalu mengatakan usus itu harus dijaga. Jadi kalau ususnya kotor, maka semua ini percuma. Ya, kita tahu bahwa hati juga membuat atau mengeluarkan memproduksi kolesterol. Nah, kolesterol ini baik untuk tubuh kita, ya. Nah, tatkala kolesterol yang dikeluarkan atau diproduksi oleh hati dan itu masuk ke lambung, ya, masuk ke usus kecil, dan tatkala usus kecil ini tidak bagus atau kotor, ada racunnya, maka kolesterol yang baik itu yang maksudnya untuk mencegah kesehatan itu tercampur, kontaminasi atau tercampur di usus. Nah, bayangkan, kolesterol yang baik masuk ke usus yang kotor, lalu bercampur dengan makanan-makanan yang kita makan, ternyata usus ini kurang baik, kotor, beracun. Nah, setelah diolah, akhirnya diteruskan ke seluruh tubuh. Bayangkan, jadi kolesterol bercampur racun, semuanya itu tersebar ke seluruh tubuh. Nah, ini akan membuat kita sakit, ya, bahkan bisa-bisa itu menjadi komplikasi, ya. Nah, oleh sebab itu saya tidak segan-segannya mengatakan bahwa coba yuk kita mulai memikirkan minum air, ya, untuk menjaga kesehatan. Dari dulu saya selalu mengatakan air ini adalah yang terbaik untuk mencegah kesehatan. Karena apa? Air ini mengandung juga antioksidan, ya, selain dia punya mineral-mineral, ya, kandungan mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, mungkin banyak teman-teman ini masih menganggap air ini biasa-biasa saja. Jadi yang dicari untuk mempertahankan kesehatan tubuh selalu makanan, ya, suplemen. Nggak salah, boleh-boleh saja. Karena saya juga mau mengatakan bahwa air ini yang utama, tapi bukan berarti kita tidak memikirkan hal-hal yang lain. Nah, tetapi yang utama itu harus dipikirkan adalah air. Mengapa? Karena di dalam tubuh kita berkali-kali saya katakan 70-80% itu isinya air, ya. Semua organ vital itu isinya air. Nah, saya mau bilang begini. Sebelumnya saya tidak tahu bahwa di dalam tubuh kita ini isinya air, sehingga saya agak nggak aware lah atau ignore, ya, tidak memperhatikan bahwa air ini sangat penting. Tetapi begitu saya tahu bahwa tubuh kita tuh isinya air, mayoritas air, maka secara bijak, ya, secara understanding yang harus kita pertahankan, yaitu konsumsi air. Ya, saya mengajak kita semua ini sehat karena air. Nah, kalau kita minum air di pagi hari dari misalnya kita habis bangun tidur, lalu kita minum air, ya, air dalam keadaan perut kosong, itu jauh lebih baik. Karena dia bisa mengeluarkan racun-racun yang ada di lambung, yang di dalam usus juga. Jadi detoksifikasi itu sangat baik melalui air. Oke, di samping juga kalau kita minum air juga segar tubuhnya, ya, dan juga antioksidannya baik. Nah, oleh sebab itu yang utama sih kita harus jaga makanan lah, ya, yang masuk ke dalam mulut itu jauh lebih penting. Oleh sebab itu mulai hari ini kita mau belajar mencari makanan yang memang baik untuk kesehatan kita, bukan berdasarkan selera kita. Kalau bicara selera, saya pikir tidak akan habis-habisnya, ya. Oleh sebab itu kita harus bijak terhadap tubuh kita, karena sekali lagi saya katakan bahwa tubuh ini diberikan Tuhan untuk kita jaga sebaik-baiknya. Karena
Tuhan sudah memberikan tubuh ini dengan segala kelengkapannya, sempurna, mekanismenya sempurna. Jadi kalau tubuh kita ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk tidak sehat, karena di dalam tubuh ini mekanismenya sangat bagus, yaitu kita bicara secara medis itu homeostatis, ya, dimana kalau ada kurang sedikit akan diimbangi terus begitu, karena mekanismenya baik. Tetapi kalau kenapa menjadi sakit? Karena kita abai, ya, kita mengabaikan sesuatu yang baik, yang atau kita sudah dengar baik kita abaikan, ya, sehingga kita terjebak di dalam keadaan di mana kita selalu bilang oke, ini kan selera saya, ya, dan saya pikir kita harus berubah cara pandang mengenai kesehatan. Jangan tertipu dengan misalkan ada asuransi baik-baik saja, tetapi ingat, asuransi itu tidak menjamin bahwa yang kita harapkan itu bisa kita dapatkan, ya. Jadi jangan sekali-kali juga berpikir saya ada asuransi, tenang saja, kalau sakit juga enggak apa-apa, kan di cover sama asuransi. Jadi sekarang yang penting saya makan enak saja sesuai selera, enjoy life, kalau sakit pun nanti asuransi bisa cover. Ya, saya mau katakan bahwa saya juga punya pengalaman. Saya tidak menjelek-jelekan asuransi, tetapi seringkali harapan kita bahwa kita bisa di cover tatkala kita sakit, tapi faktanya enggak juga, ya, atau kita klaimnya kita juga sebagian tidak penuh, karena ternyata ada pada saat kita masuk asuransi ada hal-hal yang ternyata kita salah tulis atau tidak tahu, kita jawab sesuka kita, lalu ternyata ditemukan bahwa ini tidak sesuai dengan fakta. Ironisnya bisa saja klaimnya itu ditolak sama sekali. Coba bayangkan, kita sudah bayar premi begitu banyak, begitu lama, ternyata tidak bisa menerima manfaatnya. Nah, tapi bukan berarti saya menjelekkan asuransi, ya, tetapi jangan karena asuransi lalu kita sembarangan makan atau kita tidak menjaga kesehatan. Ingat, kesehatan itu yang paling penting, ya. Jadi bukan hemat pangkal kaya, tetapi sehat itu yang pangkal kaya. Karena kalau tidak sehat, maka kaya pun hilang. Hilang kemana? Ke dokter lah, ke rumah sakit lah. Nah, jadi kita harus selalu staminanya itu harus prima, ya, dengan menjaga kesehatan, minum yang benar, makan yang benar, tidur yang benar, ya, dengan cukup waktu tidurnya. Nah, kembali lagi mengenai lambung dan usus. Saya pernah mengalami bahwa tatkala perut saya tidak enak, ya, lalu saya minum air hidrogen ini karena dengan percaya saya bahwa ini ada antioksidan, dan setelah saya minum sembuh, ya, sembuh. Nah, oleh sebab itu semua yang saya katakan di sini pernah saya alami, ya, dan juga saya pernah juga pada saat masa COVID saya harus berdekatan dengan orang yang mengalami sakit COVID ini, isolasi mandiri. Tetapi karena saya menjaga kesehatan, maka sekalipun saya berdekatan dengan orang yang sakit COVID, saya mampu untuk mempertahankan kesehatan saya sehingga saya tidak tertular. Ya, jadi menjaga kesehatan itu jauh lebih baik daripada menyembuhkan. Jadi kalau teman-teman hari ini belum ada sakitnya atau masih sehat, ya pertahankan kesehatan itu. Ya, jangan sampai kita sudah sakit lalu baru cari-cari solusinya atau cari-cari bagaimana menyembuhkannya. Dan apalagi kalau sudah sampai kronis, ya itu sangat mahal biayanya. Oke, jadi teman-teman, saya mau mempraktekkan sedikit, ya, mengenai apa ini botol ajaib ini. Ini botol ajaib adalah yang saya isi air biasa, ya, lalu nanti saya proses seperti ini. Ya, ini proses untuk kita minum selama 2 menit. Ini terproses sudah menjadi air hidrogen yang molekulnya itu sangat kecil. Secara penelitian itu 50.000
lebih kecil dari sehelai rambut. Jadi bayangkan, rambut saja sudah tipis begitu ya, sudah kecil. Lalu hidrogen ini gas ya, itu 50.000 lebih kecil. Nah itu jauh lebih baik daripada air biasa yang molekulnya besar, sehingga penyerapannya juga agak lambat. Ya, jadi dan juga antioksidannya lebih tinggi, sehingga tatkala kita minum bercampur dengan makanan lalu diolah di lambung, nah karena ini antioksidannya tinggi, sehingga akan membantu lambung ini bekerja lebih baik. Nah tatkala ada radikal bebas yang ada di dalam perut atau di dalam lambung kita yang sebenarnya bakal menjadi cikal bakal berpenyakit, tetapi karena antioksidan yang dihasilkan oleh air hidrogen ini, maka membantu lambung untuk bersama-sama untuk melawan radikal bebas ini yang ada di lambung. Ya, jadi ingat, kadang-kadang saya selalu berkata kepada teman-teman, kalau kita makan sesuatu, kita berdasarkan yang kita lihat ya melalui mata, wah ini makanan enak ya, sesuai selera, lalu kita makan. Tapi kita lupa untuk memikirkan yang di dalam ini bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi harus kompak tuh, apa yang kita makan itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita makan enak-enak di mulut, tapi di dalam ini bekerja keras, bahkan tidak mampu bekerja dengan baik. Akhirnya siapa yang rugi? Siapa yang dirugikan? Tentu tubuh kita ini kan. Nah, oleh sebab itu kita harus bijaksana untuk mencari apa yang kita mau makan. Nah, air hidrogen ini punya manfaat yang banyak, yaitu dia memiliki antioksidan yang tinggi. Ya, kita tahu antioksidan itu menangkal radikal bebas. Ya, jadi kerjanya antioksidan begini. Tatkala ada antioksidan, radikal bebas itu mendekati. Tatkala radikal bebas mendekati, langsung mati. Ya, langsung dibunuh, langsung dikuasai oleh antioksidan. Jadi semakin banyak antioksidan yang kita konsumsi, yang ada di dalam tubuh kita, maka radikal bebas itu lebih cepat juga dihilangkan ya, dilawan, sehingga kondisi tubuh kita akan tetap sehat. Nah, selain itu juga anti-inflamasi, peradangan, infeksi ya, seperti itu. Nah, jadi di lambung kalau kita tatkala kita makan asupan ini yang mengganggu lambung. Jadi kalau kita minum yang mempunyai antioksidan yang begitu tinggi, maka lambung itu kerjanya agak ringan ya, sehingga bisa membantu bekerjanya lambung ini. Nah, selain itu apa? Selain itu anti kanker. Nah, kembali lagi saya mau katakan, kanker itu apa sih? Yaitu ada sel yang keluar dari sel normal menjadi sel abnormal, lalu menggerogoti, merusak sel yang normal. Dan harus diingat, sel kanker ini atau sel abnormal itu immortal, jadi nggak bisa mati dia. Ya, makanya harus di kemoterapi, dibikin mati. Nah, kalau didiamkan itu dia akan menjalar terus dan dia akan merusak sel-sel yang baik, yang normal. Nah, pertanyaannya, kenapa ini sel abnormal ini bisa muncul, bisa bermutasi dari sel normal menjadi sel abnormal? Nah, ini semuanya adalah karena radikal bebas. Ya, kita makan yang jorok, ya, yang banyak goreng-goreng, berminyak, gula, gitu kan, sehingga mengganggu pencernaan, khususnya usus, sehingga ususnya rusak, kotor. Lalu makanan yang kita makan dicerna, lalu bersamaan dengan kotoran itu, dengan racun segala macam, lalu diteruskan ke seluruh tubuh. Nah, ini harus hati-hati juga ya, sel kanker, untuk mengantisipasi bahwa terjadinya sel kanker. Nah, juga membantu meningkatkan sistem imun. Ya, tentu kalau tubuh kita penuh dengan antioksidan kuat, maka imunitas juga akan terjaga dengan baik ya, sehingga kita tidak gampang terserang penyakit. Nah, saya mau katakan, orang sehat itu kan tidak bisa dikategorikan semua kalau sehat lalu kita sehat, kita anggap sehat. Ya, tentu tidak ada faktor untuk
untuk menularkan kita sehingga aman-aman saja. Tetapi saya mau katakan orang sehat itu kalau tatkala ada pemicu yang bisa menjadikan seseorang sakit, tetapi orang itu tidak sakit, ya. Nah, inilah orang sehat. Orang sehat itu adalah kesehatannya baik. Tetapi kalau kita di lingkungan baik, misalnya kita di luar negeri yang udaranya bagus, lalu polusinya rendah, ya, dan semuanya serba bersih gitu kan. Nah, lalu kita sehat, itu biasa, ya, itu biasa. Tetapi kalau misalkan di tempat yang agak kotor, tetapi kita tetap tidak kena penyakit, nah itu saya pikir dia adalah orang yang sungguh-sungguh sehat, ya. Nah, tapi kita juga tidak mau coba bahwa kita sehat atau tidak dengan sengaja kita mau mencoba kita sehat atau tidak, juga enggak seperti begitu. Tetapi saya mau katakan bahwa karena seluruh tubuh kita, organ vital ini isinya air, maka ini solusi yang terbaik. Nah, tadi teman-teman kan dengar. Nah, ini sudah terproses. Nah, untuk membuktikan bahwa ini ada air, ini adalah air hidrogen atau tidak, saya ada meterannya. Ya, ini sangat mudah. Ini bisa di tes ya. Nah, tadi saya sudah proses. Nah, kalau air biasa ini nilainya 0. Ya, diukurnya di 0. Nah, kalau ini yang sudah terproses air hidrogen, maka teman-teman bisa lihat. Sebentar. Teman-teman bisa lihat ini akan terus nah dia mulai naik. Ya, mulai naik, dan ini bukti bahwa botol ini bisa merubah air biasa menjadi air hidrogen. Ya, jadi saya sarankan teman-teman yang mau tetap sehat, ya, memiliki botol ajaib ini. Ya, harganya tidak mahal, ada di keranjang kuning ini, tetapi saya akan memberikan diskon yang menarik, ya. Tinggal kontak saya saja, ya, sekitar 400.000 saya akan berikan diskon untuk malam ini. Jadi kalau teman-teman yang ingin memiliki botol ajaib ini, silakan, ya, untuk malam ini. Nah, kembali lagi, apa penyebab daripada rusaknya lambung atau usus? Sekali lagi saya hanya tekankan bahwa gula itu sangat jahat, ya, gula pasir. Nah, oleh sebab itu hindari asupan gula pasir, ya, gula pasir, lalu karbohidrat yang tidak baik. Nah, misalnya goreng-gorengan juga, ya, itu harus dihindari. Jangan terlalu banyak dimakan, ya, dikonsumsi. Ada alternatif lain yang lebih baik. Nah, tetapi yang jelas apapun yang kita makan itu harus kita filter dulu. Ya, jangan enak di mulut lalu organ tubuh kita jadi rusak. Nah, saya buktikan bahwa ini udah naik, ya. Nanti saya proses lagi. Nah, ini karena ini sifatnya gas, ya, sifatnya gas, maka setiap jam dia akan berkurang. Nah, oleh sebab itu ini sangat efektif, bisa dibawa kemana-mana. Karena apa? Karena setiap saat kita bisa mendapatkan air hidrogen, ya, tinggal diproses. Misalnya kita minum separoh nih, nggak dihabisin, proses dia akan punya gas lagi, gitu kan, akan menjadikan air yang sudah berkurang ini gasnya akan kembali normal, ya. Dan gas ini tidak membahayakan tubuh, ya, teman-teman, ya, kesehatan. Karena bagaimanapun kita minum air biasa pun ada hidrogen, cuman ini ditambahkan gas, ya, diurai, hidrogen dan oksigen diurai sehingga ini yang disebut elektrolisis, sehingga kita mendapatkan air hidrogen melalui proses ini. Nah, gas inilah yang sangat penting untuk kita minum supaya bisa menyerap ke sel-sel yang paling kecil. Oke? Nah, jadi
teman-teman harus ingat bahwa tubuh kita ini isinya tuh air ya, sekali lagi seperti paru-paru, jantung, mata, persendian, ginjal, liver, semua itu, dan darah, semua itu 70-80% air. Ya, jadi kalau isinya air, maka kita harus fokus minum air yang banyak. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini saya contohkan. Nah, ini udah 600-an ya, 700 kalau saya pantengin terus pasti lebih. Nah, ini saya hanya mau membuktikan bahwa botol ajaib ini bisa mengubah air biasa menjadi air hidrogen. Dan teman-teman bisa miliki dengan harga diskon malam ini. Ya, saya kasih diskon 400.000 dari yang ada di toko keranjang ini. Oke, dan teman-teman juga bisa hubungi saya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya, karena kalau soal penyakit ini memang harus kita dengan bijaksana dan juga dengan serius dan komit ya untuk menjaganya. Jadi kita tidak bisa mau menjaga kesehatan hanya di pikiran, tetapi itu harus dilakukan dan komit dan dilakukan setiap hari ya. Nggak bisa ini hari saya mau sehat ya cuma minum 1 botol air hidrogen lalu saya pikir saya sehat, tidak bisa begitu. Nah, ini 2 menit. Dan di samping itu juga botol ini bisa untuk inhalasi ya. Inhalasi itu adalah begini. Ini tinggal dipasang ya, ini ada konektornya, tinggal dipasang seperti ini ya. Nah, ini juga bisa dicabut, ini bisa dilepas ya, ini bisa dilepas lalu dipasangkan ya. Ini agak keras, it's okay ya. Yang jelas ini bisa dilepas. Nah, lalu kita pasangkan ke hidung kita. Nah, ini kan ada ininya ya, 2 lubang ini, 2 benda ini untuk dimasukkan ke dalam hidung seperti ini lalu dikaitkan di telinga. Dan ini untuk memprosesnya kita pakai yang kedua ya. Ini kedua, ini 3 menit, 10 menit untuk 3 kali 10. Jadi setengah jam kita menginhalasi ya. Dan jangan khawatir, inhalasi ini tidak mengganggu gangguan pernafasan, karena ini sifatnya adalah gas yang ringan juga tetapi powerful, dan makanya kita harus menggunakan ini lebih sering ya, setiap saat. Bisa pada saat kita kerja, bisa pada saat kita nonton TV gitu kan, ketemu teman, silakan, ini bagus. Nah, ini untuk membantu kita kalau yang merasa kalau minum itu terlalu kembung ya, maka itu bisa menjadi solusi ini ya, bisa menjadi solusi dan mempercepat penyerapan juga ke dalam tubuh. Oke, dan di samping juga bisa dibawa-bawa dengan alat yang satu ini. Kita bisa menggunakan base-nya saja yang dilepas seperti ini. Ya, dilepas seperti ini. Ya. Nah, lalu kita menggunakan botol kemasan ini, air botol kemasan ini untuk kita proses dengan mesin yang sama ya, misalnya begini. Nah, ini misalkan ini sudah dibuka ya. Jadi ini air kemasan ini merek apapun oke, nggak ada masalah. Lalu dikonekkan. Ini ada konektornya ya, harus dipasangkan. Nah, lalu kita balik seperti ini, kita lock. Nah, lalu kita balik, lalu kita proses ya. Kita proses dan ini akan menghasilkan air hidrogen yang
sama yang ada di dalam botol. Jadi kalau teman-teman merasa ini botol nih terlalu apa namanya besar ya, tasnya nggak muat lah, atau atau merasa ribet ya, padahal juga nggak terlalu besar, teman-teman bisa bawa ini saja. Jadi anytime bisa menggunakan air kemasan apa saja, merek apa saja, lalu diproses, lalu diminum ya. Jadi setiap saat bisa minum air hidrogen sehingga kesehatan terjaga dengan baik. Oke. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Ditanyakan dan saya akan membantu untuk menjawabnya. Ya. Kita tunggu ini 2 menit. Kalau inhalasi itu 10 menit. Ya, inhalasi ini 10 menit. Ya, seperti ini. Lihat gelembung-gelembungnya juga terlihat ya. Oke. Kita tunggu. Mungkin teman-teman ada komen atau mau ditanyakan, silakan ya. Silakan. Yang jelas saya akan memperkenalkan botol ajaib ini dengan serius supaya teman-teman juga bisa mendapat manfaat betapa air hidrogen ini bisa menjaga kesehatan ya, mempercepat kesembuhan juga. Ya, seperti ini. Oke, dalam 2 menit. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ya, saya tunggu juga. Belum ada? Ada pertanyaan, silakan. Khusus malam ini saya akan memberikan diskon ya. Nah, kalau besok-besok saya akan pertimbangkan lagi. Oke. Seperti ini. Mungkin ada pertanyaan. Oke, saya tinggalkan biar dia proses. Nah, jadi kembali lagi. Nah, ini udah selesai ya. Nah, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Nah, ini setelah selesai, ini dibalik lagi. Jadi, sarankan teman-teman harus cepat-cepat nih punya air atau botol ajaib ini ya. Nah, mungkin teman-teman pernah, kalau teman-teman ada di rumah, itu gampang untuk minum air hidrogen yang dari mesin. Itu mudah sekali, tidak masalah ya. Tetapi kalau tatkala kita mau keluar rumah dan kita masukkan ke botol air hidrogen yang di rumah, lalu kita bawa-bawa, itu dalam waktu sekejap, apalagi berjam-jam, itu hidrogennya akan hilang. Yang ada adalah tinggal air biasa. Ya, itu juga harus diperhatikan, karena percuma juga kita punya mesin, kita bawa keluar, kita pikir ini ada gasnya, ternyata sudah hilang ya. Jadi itu menjadi air biasa lagi karena gasnya sudah hilang. Nah, begitu juga kalau kita di toko-toko kita lihat ada air kemasan yang judulnya atau dilabelkan bahwa ini air hidrogen, juga harus mempertimbangkannya ya. Karena itu kalau sampai udah terlalu lama disimpan, maka otomatis gas itu akan hilang, karena tidak mungkin gas itu bisa disimpan selama-lamanya. Ya, dia akan hilang. Bagaimana dia akan berkurang? Ya, sekalipun masih ada pasti berkurang. Apalagi kalau sudah terlalu lama pasti dia hilang. Nah, kalau sudah hilang, kita hanya secara sugesti saja kita minum air hidrogen. Nah, lalu tidak ada manfaatnya karena memang tidak ada gas. Lalu mengklaim bahwa air hidrogen nggak ada gunanya karena salah milih air hidrogen yang dari mana, gitu kan? Nah, kalau ini botol ajaib ini anytime, ya, jadi tidak perlu ragu-ragu. Jadi begitu proses,
langsung air hidrogen. Nah, mesin ini tinggal di charge, nih belakangnya kan ada buat ngecharge seperti ngecharge handphone ini. Ya, seperti ini. Jadi simple. Jadi tidak akan mengganggu penggunaannya, karena setiap saat tinggal di charge saja seperti kita charge handphone, ya kan? Nah, di samping juga kita bisa minum air hidrogen ini setiap saat, ya, sehingga tubuh kita terjaga. Oke, nah jadi kembali lagi sesuai dengan tema, saya mohon teman-teman itu jagalah lambung dan khususnya usus ya, usus di mana kerjanya itu menyerap, menghancurkan, lalu menyaring, memfilter. Nah, jadi jangan sampai usus ini terganggu hanya karena makanan yang jorok, ya, atau kita tidak memperhatikan kesehatan sehingga ususnya bermasalah, lalu makanan-makanan yang sudah dicerna mengandung racun, mengandung kotoran, mengandung penyakit, lalu diteruskan ke seluruh tubuh. Coba bayangkan kalau itu terus-terus sampai puluhan tahun, saya tidak membayangkannya penyakit apa yang akan muncul nantinya. Ya, karena seringkali kita berpikir begini, kan saya tidak sakit hari ini. Jadi orang yang tidak sakit merasa dia sudah sehat. Tidak. Orang yang tidak sakit belum tentu sehat, karena sehat itu adalah tidak berpotensi mengalami gangguan-gangguan yang khususnya sangat berisiko, ya, atau akan menimbulkan penyakit yang mungkin jantung kah, ginjal kah. Ya kan, ini semua penyakit ini, yang penyakit kronis ini kan selalu bertahap, tidak langsung terjadi, dan itu dia terus bertahap sehingga kita tidak sadar, tautannya sudah ke stadium-stadium yang sangat bahaya gitu kan. Nah, ini 10 menit. Nah, untuk inhalasi ini 3 kali 10 menit, jadi setengah jam dihirup seperti itu, ya. Tapi mau lebih dari itu juga enggak masalah sih. Oke. Nah, teman-teman, ada pertanyaan? Saya tunggu. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, saya akan live ini terus-menerus karena saya merasa ini adalah cara mempertahankan kesehatan, cara mencegah penyakit yang paling sederhana. Karena kalau kita minum obat atau suplemen pun kita harus tahu tuh, ya, sedikit saya menyimpang, sekalipun kita minum suplemen itu, sekalipun itu herbal juga, kita harus tahu ini produk ini buatan siapa, ya kan? Karena semua produk-produk ini harus melalui penelitian yang sungguh-sungguh. Nggak bisa kita anggap herbal pasti baik, nggak mesti, ya. Memang risikonya kecil, tetapi buat apa kalau kita makan sesuatu tidak bermanfaat, buat apa? Ini kan harus beli kan, dan suplemen juga tidak murah-murah amat. Nah, tapi kalau ada yang mau suplemen, itu boleh-boleh saja, tapi saya memberikan satu saran, ya, saya memberikan saran, perhatikan produknya dari mana, dibuat oleh siapa, dan sudah berapa lama produk itu beredar, dan apakah ada testimoni yang tidak punya efek samping gitu kan. Nah, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang paling mudah itu adalah air. Ya, kita tahu bahwa di bumi kita isinya air kan, dan di tubuh kita 70-80% itu air. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Jadi ada apa dengan air? Kalau memang tidak penting, Tuhan tidak menciptakan tubuh kita ini yang isinya air yang 70-80%. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwa kalau air itu ada di dalam tubuh kita yang menguasai, yang memenuhi organ-organ tubuh yang vital, maka air itu penting. Nggak usah terlalu
susah untuk berpikirnya gitu kan. Ya. Tetapi jangan juga berpikir air ini ya hanya sebatas minuman tatkala lagi haus, ya enggak juga. Ya kita memulai berpikir bahwa air ini sangat penting, khususnya air hidrogen. Ya, air hidrogen. Nah, ini tadi kan sudah 10 menit. Kalau saya pencet lagi, ini 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Dan tidak bahaya. Ya, karena bagaimanapun tubuh kita sudah sering menerima air yang mengandung oksigen dan hidrogen. Jadi kalau air hidrogen ini yang diberikan gas, ada gasnya, itu tidak akan menjadi benda ya, atau tidak, tubuh kita itu tidak menolak karena bukan sesuatu yang asing yang masuk ke dalam tubuh kita, tetapi sesuatu yang memang sudah terbiasa di dalam tubuh ini menerima hidrogen. Cuma ini bentuknya gas untuk memudahkan. Ya, kalau air biasa itu molekulnya agak lebih besar daripada air hidrogen, sehingga penyerapannya agak lambat. Ya, pembersihan sel-sel itu jadi agak lambat. Oke. Nah, jadi teman-teman ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Saya sangat concern terus terang terhadap air ya. Jadi boleh nggak saya singgung sedikit? Saya kan penggemar Bruce Lee ya. Ada satu kata statement yang dia bilang bahwa kita tuh harus jadi air, seperti air. Karena apa? Air ditaruh di wadah mana saja dia tetap bisa mengadaptasi di wadah apapun, tapi dia tidak kehilangan sifatnya air itu. Jadi kalau air kita taruh di dalam botol ini, dia akan ngikutin bentuk botol. Kita kalau taruh di yang bentuknya kotak, dia akan ngikutin saja, tapi tidak berubah dia punya sifat. Nah, ini satu filosofi yang sangat bagus ya. Jadi air di mana-mana saja dia bisa ada, tetapi dia tidak berubah sifatnya. Ini luar biasa. Jadi saya mau katakan bahwa kita harus belajar seperti sifatnya air. Ya, kemana saja kita pergi, kita jangan lupa bahwa air itu sangat sangat penting ya, sangat penting. Dan saya tidak akan bosan-bosannya mengatakan minum air. Ya, saya berikan kesaksian waktu itu saya pernah diundang sama teman. Jadi ceritanya diundang untuk mendengarkan satu produk herbal, begitulah katakan. Lalu dikatakan produk ini bagus, bisa menyembuhkan ini itu. Tetapi ujungnya narasumber itu atau pembicara itu mengatakan, tapi harus minum air yang banyak ya, gitu kan. Nah, saya bawa botol ini, jadi saya pikir kalau suplemen atau obat apapun yang sebaik apapun akhirnya ujung-ujungnya harus minum air yang banyak, maka air itu penting. Ya. Kita minum obat harus minum air. Kita haus harus minum air. 70-80% tubuh kita, organ tubuh ini semuanya isinya air. Coba bayangkan. Kita puasa bisa tidak makan, tetapi tidak bisa tidak minum. Kita bisa bertahan untuk tidak makan, kita tidak bisa bertahan untuk tidak minum. Kan begitu. Nah, jadi coba rubah mindset air. Ya, tapi jangan sembarangan air juga. Karena air sekarang sudah terpapar limbah-limbah, polusi, kontaminasi dengan kimia-kimia, ya, yang tanpa kita sadari ternyata itu air tidak sehat. Ya, tidak sehat. Di samping juga kita tidak sadar, kita anggap bahwa air itu tidak berwarna, tidak punya rasa, bening, samalah gitu. Saya mau tanya, manusia semua sama kan? Punya 2 mata, 2 kuping, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki. Pertanyaan saya, sama tidak? Ya, secara fisik kelihatannya sama, tetapi
Sebetulnya itu beda-beda. Nah, kita harus pelajari, ya. Apalagi sekarang kalau kita ke mall, coba lihat kiri kanan. Ya, sebatas mata memandang kita sudah melihat makanan enak. Ya, makin hari saya melihat makin bertambah yang enak-enak di mata. Nah, pertanyaannya apa kita mau mengonsumsi atau makan makanan yang enak di mata saja? Ya kan tidak. Ya, mulai sekarang saya selalu berpikir, saya mau makannya, wah enak ya. Banyak gulanya enggak? Banyak kejunya enggak? Banyak minyaknya enggak? Ya kan? Jadi ini bukan soal halal atau tidak halal. Lebih dalam dari itu juga harus kita pikirkan. Oke, bagi orang-orang yang punya keyakinan halal dan haram itu baik. Tetapi harus ditambahkan lagi, sekalipun halal, kalau tidak baik untuk tubuh, tetap itu tidak baik. Ya, jadi harus bijaksana karena kalau tidak kita harus bertanggung jawab terhadap tubuh kita ini. Apalagi kalau sudah terserang penyakit, yang susah siapa? Bukan kita saja kan, orang-orang yang membantu kita, yang membawakan makanan, membawakan minum, mengantarkan kita ke rumah sakit. Apa enak kita hidup mengganggu orang seperti itu? Ya kan? Nah, jadi coba rubah mindset sekarang, mulai malam ini, yang bagi teman-teman yang melihat video ini udah mulai tanamkan pikiran air minum yang penting. Ya, air minum. Seperti ini, hidrogen khususnya. Oke. Nah, ini saya sambil menjelaskan sambil saya hirup. Jadi saya tidak ketinggalan menjadi lelah atau capek gitu kan. Ini nge-charge terus nih. Ya, saya mau ngomong sampai 2 jam juga bisa, nggak akan lelah. Ya, karena ini asupan yang sangat baik. Ya. Dan tidak mahal juga ini harganya. Ya, ini harga yang ada di toko keranjang kan 4,5 juta. Tetapi saya akan memberikan diskon, ya, hubungi saya sekitar 400.000. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan botol ajaib ini. Ini garansi, ya, sekitar 1,5 tahun. Tapi jangan sampai ininya pecah. Tapi kalau soal mesin itu bisa ada yang bisa diperbaiki atau diganti, ya, tergantung kerusakannya. Sangat efisien, efektif. Nah, kalau mau dibawa-bawa jadi seperti ini, saya copot ya. Saya copot. Oke. Nah, ini tinggal teman-teman teng-teng. Bagus kan? Ya. Dan di samping juga saya selalu mengatakan, teman-teman beli ini bukan spending money. Ya, mengeluarkan uang ya pasti. Tetapi ini tidak sia-sia. Karena apa? Saya selalu memadukan antara sehat tubuh dan sehat keuangan. Jadi ini air hidrogen ini atau botol ajaib ini bisa nanti saya terangkan ya offline saja. Ini bisa membuat teman-teman ini sehat keuangan. Ya, jadi ada bisnisnya di dalam yang bisa kita sekaligus mendapat kesehatannya oke, lalu keuangannya juga oke, ya. Nah, ini bisa email saya ya, atau bikin janji, atau mau konsultasi mengenai kesehatan silakan. Dan bahkan kalau mau bergabung dengan saya, sama-sama kita bikin tim untuk mempopulerkan ini dan untuk bagaimana banyak teman-teman menjadi sehat tubuhnya dan sehat keuangannya juga. Ya, jadi jangan khawatir, ini ada timbal baliknya. Oke? Nah, jadi dibawa-bawa begini.
Very simple. Very simple. Very very simple. Oke. Dan saya mau mengungkit kembali ya. Kalau teman-teman mendengar ada berita-berita mengenai wah, air hidrogen ini tidak efektif, hoax katanya begitu ya. Yang seperti ada satu artikel kan, emak-emak kan berkumpul tuh, lalu menghirup atau menginhalasi seperti ini ya. Lalu ada yang komentar mengenai ini tidak benar dan segala macam. Bahkan ada seorang dokter, saya tidak sebutkan karena saya juga baca di berita itu, dia bilang begini, oh ini bukan air hidrogen, bukan inhalasi air hidrogen. Inhalasi hidrogen itu harus di rumah sakit. Ya. Yang kita tahu kalau di rumah sakit itu kan untuk gangguan pernafasan. Jadi mau disembuhkan, dan itu pun juga ada obatnya kan, diuap gitu. Lalu dia bilang, dokter itu ya, ini cuma dipanaskan. Jadi botol ini, airnya dipanaskan melalui botol ini, lalu uapnya yang diinhalasi, dihisap. Saya ketawa saja. Dari mana ini panas gitu kan? Ini tidak ada pemanasan. Jadi jangan pikir bahwa karena ini melalui elektrolisis lalu seperti memanaskan air yang ada di panci gitu kan, atau di teko atau di mana sehingga panas lalu uapnya itu yang kita hirup. Enggak begitu. Ya. Ini gas. Uap sama gas tuh beda gitu kan. Nah, makanya banyak orang yang enggak ngerti tapi mau ngomong. Nah, jadi kalau teman-teman masih belum ngerti, coba hubungi saya, nanti saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Atau kita bertukar pikiran, tidak masalah. Ya, ini semua kan demi kebaikan teman-teman. Yang sehat juga teman-teman kan? Ya kan? Dan ini kalau dibeli juga miliknya, yang punya kan juga teman-teman. Yang sehat juga teman-teman. Nah, jadi banyak berita yang nggak jelas, lalu mengomentari. Mending kalau benar, ternyata kan salah. Ya ini bukan uap sama gas beda. Nah ya, jadi kalau teman-teman baca di artikel begitu begini, ya saya cuman menganjurkan coba cek di website itu penelitian hidrogen, air hidrogen yang bermanfaat bagi tubuh manusia itu di molecularhydrogeninstitute.org. Ya, dicari itu. Dan itu sebuah lembaga, sebuah institut untuk meneliti air hidrogen. Bahkan kita boleh menjadi anggotanya. Ya, dan di situ telak-telak ditulis bisa menyembuhkan 170 macam penyakit baik yang dibuat manusia atau binatang. Seperti itu. Jadi 170 macam penyakit dia berani tulis tuh. Nah, coba sebutkan 170 macam penyakit kan banyak ya. Ya, tapi jangan suruh saya sebutkan ya 170 macam penyakit. Yang saya tahu penyakit-penyakit yang vital-vital saja, ginjal, kanker, jantung, Alzheimer, ya. Dan juga Alzheimer itu kalau kurang minum tuh otaknya jadi kecil. Jadi kecil, Alzheimer, pikun, demensia bisa juga. Nah, jadi air itu sangat penting teman-teman. Jadi jangan menganggap remeh air ya. Mulai hari ini coba fokus air, water. Ya, dan ini saya sudah mengalami banyak hal melalui air ini. Ya, air sendiri memang bagus ini kan. Cuman sayangnya sekarang saya hanya memikirkan karena ini sama-sama bening, saya tidak tahu dalamnya bersih atau tidak gitu kan. Itu saja, karena kalau sumbernya baik, sekalipun sumbernya baik, kalau pengolahannya tidak baik, kita pun tidak tahu. Apalagi sumbernya sekarang kita tahu sekitar kita, kiri kanan, pabrik sana sini, polusi udara, ya, limbah-limbah kimia. Kira-kira apakah masih baik? Ya itu kembali lagi ke teman-teman.
sebagaimana percaya bahwa apa air yang kita minum itu baik apa tidak. Tetapi melalui proses ini paling tidak saya yakin, ya saya yakin karena ini mengandung antioksidan. Ya, antioksidan ini sama dengan berapa buah? Teman-teman mungkin tahu, 1000 buah apel, 1500 pisang, ya, juga wortel 76, labu. Nah, bayangkan. Jadi antioksidan yang terkandung di dalam air hidrogen ini mempunyai khasiat yang sama pada saat kita makan apel 1000 biji apel dan juga pisang 1500-an. Nah, kalau kita makan apel 1000 biji berarti 1 hari 1 ya 3 tahun. Ya, tapi melalui air yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, everything will be soft. Ya, jadi air yang penting. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya? Saya siap membalas karena saya akan akhiri ini sampai jam 10 lah. Ya, 10, tinggal setengah jam lagi. Nah, jadi apa namanya? Jadi jangan kita abaikan mengenai air ini, ya. Jadi khususnya di lambung dan juga di usus. Ya, karena penyakit yang datang itu banyak yang dari terganggunya usus dan lambung sehingga terjadi penyakit. Bahkan komplikasi juga datangnya dari sana bisa saja. Ya. Nah, jadi saya mau cerita nih. Beberapa sebulan yang lalu itu saudara saya ada yang kena kanker ginjal. Ya, kanker ginjal. Jadi saya bertanya kepada dia bahwa kok bisa kena kanker ginjal? Padahal hidupnya itu sehat-sehat saja. Nah, ternyata dia mengkonsumsi waktu dia sekolah di Amerika mengkonsumsi air bersoda yang kita tahu sekarang masih ada di toko-toko itu, ya. Nah, setiap hari dia minum Dia minum air yang bersoda itu dan kadar gulanya begitu tinggi. Nah, tanpa dia ketahui, ya itu sudah puluhan tahun kemudian, dan ternyata mendadak dia kena kanker ginjal, ya, dan sudah besarnya itu seperti separuhnya dari ginjal. Jadi 5-6 cm, bayangkan. Ginjal aja kan ukurannya 5-6 cm kurang lebih seperti itu kan. Nah, dia sudah ada kankernya itu sebesar itu. Bayangkan, tanpa dia sadari. Jadi awal mula itu karena dia buang air kecil, kok ada darah. Nah, mulai diperiksa. Ternyata begitu periksa ada kankernya. Ya. Nah, akhirnya sekarang sudah diangkat mau tidak mau karena takut menyebar. Nah, saya mau bilang begini. Jaga minuman yang baik, jangan minum kopi dengan gula. Ya. Jangan minum kopi dengan gula untuk menghilangkan pahitnya. Biarkan kopi itu pahit dan enak dinikmati dan sehat. Ya, kalau kita tidak suka, kalau teman-teman tidak suka jenis ini, kopi ini, ya bisa cari yang lain. Ada Robusta, ada Arabica, ya, lalu banyak daerah-daerah yang menghasilkan. Oke. Nah, jadi sebagai orang yang sudah mengalami manfaat dari air hidrogen ini, jadi saya tidak akan bosan-bosannya untuk bercerita, ya, atau menjelaskan, ya. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan, saya akan menjawabnya, ya. Atau kalau misalkan mau kirim email, mau kontak saya, ya silakan, ya. Nanti ada
bantuan-bantuan dari dokter-dokter yang akan menjelaskan jauh lebih baik. Oke. Nah ini jadi ini dusnya seperti ini ya. Kalau teman-teman beli, ini penampakannya. Nah seperti ini. Oke. Ini hard case, sangat kuat. Untuk hadiah juga tidak kalah prestige-nya, cukup bagus. Dan di dalamnya terisi parts-parts seperti ini ya, selang, botol, tutup, dan base seperti ini, siap pakai ya. Dan banyak yang sudah terbantukan ya, yang sakit-sakit ini, testimoni seperti tadinya sakit ginjal yang mesti di kemo, ternyata lama-lama tidak perlu. Tetap ada obat yang membantu untuk mempercepat atau menyembuhkan, tetapi air ini sangat membantu mengurangi obat-obatan itu. Nah, ada yang juga sakit imun, autoimun maksud saya. Nah, lalu ada sakit persendian, ya, asma juga bisa. Nah, jadi banyak manfaatnya. Karena tidak bahaya, jadi aman. Jadi keputusan pertama ya air gitu kan, baru nanti yang lain-lainnya kalau memang itu dibutuhkan. Tapi saya percaya kalau kita konsumsi ini setiap hari, maka penyakit ini juga tidak mudah datang ya. Kita akan terjaga kesehatannya. Oke, apalagi ya? Kalau belum sempat bertanya, nanti setelah offline juga bisa ya, hubungi saya akan menjawab. Nah, jadi bagi teman-teman yang malam ini mau memiliki botol ajaib ini, kami punya warna light blue ini ya, lalu ungu dan pink ya. Pink ini nah seperti ini ya, seperti ini. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, jadi kembali lagi saya ingatkan, kalau teman-teman mendengar ada air hidrogen kurang jelas atau beda yang saya jelaskan atau manfaatnya, itu boleh tanyakan kepada saya ya, karena masih banyak orang yang belum mengerti mengenai air hidrogen. Ya, orang hanya berpikir bahwa air itu mineral. Betul, air mineral. Karena apa? Air juga mengandung mineral. Nah, sekalipun air biasa ini masuk ke dalam sini diproses, tetap masih ada air mineralnya, tidak hilang. Ya, cuma ditambahkan gasnya. Karena elektrolisis ini cara mengurai hidrogen dan oksigen ini terpisah, lalu ada gas yang timbul di hidrogen ini, yaitu H2, dan menyebabkan molekul ini jadi sangat kecil ya. Oke. Apalagi yang saya mesti jelaskan ya. Jadi ingat ya, tadi yang saya katakan bahwa gastroparesis itu adalah gangguan lambung ya, dimana otot lambung ini sama syaraf ini bekerja lambat sehingga pencernaannya lambat, dan diteruskan ke usus kecil pun juga lambat ya, sehingga tertundanya proses pencernaan ini bisa mengganggu pencernaan kita, yang kalau kita tidak memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, dia akan menimbulkan penyakit ya. Jadi mulai hari ini coba teman-teman concern lah terhadap kesehatan ya,
sehat tuh pangkal kaya. Ya, kita mau berbuat apapun kalau kita tidak sehat, tidak mungkin. Kita punya rencana baik apapun yang hebat-hebat, kalau tidak sehat kita tidak bisa melakukan. Kita tidak bisa melangkah ke sana. Ya, itu sudah pasti. Bahkan yang kita ingin mendapatkannya, misalnya saya mau jadi kaya, tidak mungkin. Ya, nah kalau kita ada sesuatu yang kita rencanakan yang baik-baik, yang utama adalah jaga kesehatan. Tidak bisa tidak. Ya, seperti saya katakan bahwa psikosomatis itu adalah gangguan pikiran yang menyebabkan tubuh ini kesehatannya terganggu. Nah, kalau kita tidak punya uang, pasti pikirannya terganggu, bukan? Nah, kalau pikirannya terganggu, pasti tubuh juga, kesehatan kita juga terganggu, bukan? Nah, jadi untuk mengatasi ini, saya selalu memadukan, kita harus sehat tubuh sama sehat keuangan. Nggak bisa pilih salah satu, gitu. Karena kalau tubuh sehat tidak ada uang, ya, atau serba kekurangan, maka lama-lama pikiran ini jadi terganggu. Nah, tadinya tubuhnya sehat, karena pikiran yang terganggu, otomatis kesehatan juga terganggu. Oke? Atau sebaliknya, kita tubuhnya tidak sehat, pasti pikirannya lebih terganggu. Ya kan? Orang tubuh yang sehat aja pikiran tidak baik, terganggu atau tertekan, akan menyebabkan tubuh menjadi tidak sehat. Dan juga sebaliknya. Jadi ini sangat berkaitan, antara pikiran dan kesehatan ini sangat berkaitan. Tidak bisa kita mengabaikan salah satunya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak teman-teman sehat tubuh, sehat keuangan. Ya, sehat tubuh, sehat keuangan. Dan ini bisa hubungi saya. Di email nanti saya jelaskan bagaimana. Tetapi yang utama kita jaga kesehatan dulu. Ya, karena kalau kita sudah sehat, maka yang lain-lain itu kita bisa lakukan. Ya, kita bisa merencanakan step by step-nya. Tetapi kalau kita tidak sehat, ya susah juga, gitu kan? Karena apa? Karena akan mempengaruhi pikiran juga. Belum lagi sekarang kesehatan itu mahal, ya. Sehat itu mahal. Ya, jadi berjaga-jagalah. Nah, yang paling utama untuk menjaganya, yang paling mudah adalah konsumsi air hidrogen. Coba deh, teman-teman, pasti tidak menyesal. Ya, tapi harus rutin ya. Minum ini harus rutin, harus sabar, diminum terus. Karena apa? Karena kalau kita sudah pembuluh sel-selnya ini sudah banyak kotornya, nggak bisa sekali minum ini lalu bersih. Jadi harus terus-menerus dibersihkan, terus-menerus, ya, aman. Jauh lebih aman daripada kita minum obat, ya. Karena minum obat itu efeknya juga tidak baik, ya. Terlalu lama kita minum obat, misalnya obat tekanan darah tinggi atau obat kolesterol. Ya, sebenarnya kolesterol itu kan diproduksi oleh tubuh kita, gitu. Nah, jadi persoalannya bukan kolesterolnya direndahkan kalau misalnya yang tinggi, ya. Nah, tetapi penyebab kolesterol ini kok bisa tingginya melebihi batas. Nah, itu yang harus dibereskan. Bukan kita minum obat memaksakan kolesterol itu turun, gitu. Padahal kolesterol itu baik buat tubuh dan bahkan itu diproduksi oleh tubuh kita. Ya, semua orang memproduksi kolesterol. Nah, lalu dia agak tinggi. Nah, berarti ada pemicunya kan? Penyebabnya apa? Nah, itu yang harus dicari. Seperti kita misalnya demam. Bukan demamnya yang kita paksakan turun, tapi kenapa ada penyebab demam ini, pasti ada sesuatu yang harus kita sembuhkan, gitu kan. Jadi sebenarnya tubuh kita ini banyak alarmnya. Nah, alarm ini jangan dimatikan, tetapi alarm ini menjadi kita alert. Namanya aja alarm, supaya kita mencari masalahnya apa sih, gitu kan. Seperti di rumah kita pasang alarm. Begitu alarmnya nyala,
bukan kita supaya nggak berisik lalu kita matiin, tapi kita tahu alarm ini nyala, wah ada pencuri kah? Nah itu yang harus dicari, kenapa alarm ini bisa bunyi ya, gitu. Bukan karena bunyi kita nggak suka bunyinya lalu kita matikan tanpa memikirkan kenapa alarm ini bunyi, gitu kan. Nah sama tubuh kita juga begitu, ada alarm kita harus cari tahu kenapa, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi teman-teman ada pertanyaan atau tidak nih? Kalau ada silakan ya. Dan kalau malam ini ada yang mau membeli botol ajaib ini juga silakan. Ya, bisa hubungi saya. Juga ada toko kuningnya di sini, keranjang kuningnya. Ya, tapi kalau di luar itu saya akan kasih diskon. Oke. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru join, saya buktikan ya bahwa ini ada hidrogennya. Nah, sekarang ini kan 0 ya. Ini 0. Ya. Nah ini airnya saya kurang banyak, nggak cukup. Nah saya celupkan ya, untuk membuktikan bahwa ada air hidrogennya ada. Nih 700 lebih. Ya nih, ini bukti bahwa ada air hidrogen. Ya. Nah, kalau misalkan saya celupkan, ini kan air yang belum diproses ya, saya taruh di gelas. Nah, tadi kan ini kan 700-an ya air hidrogen. Nah, ini saya celupkan, dia pasti turun menjadi 0. Ya, turun menjadi 0. Ya turun dari 0 sebentar. Tunggu nih. Ini masih ada sisa airnya. Ya. Oh tadi sorry, ini saya sudah proses ya, jadi pantesan makanya kenapa masih tetap ada hidrogen. Oke, tadi kan saya sudah proses, jadi ternyata ini masih ada hidrogennya. Nah saya pindahkan dulu, saya ambil air yang lainnya. Ya ini mau membuktikan bahwa ada kadar hidrogennya. Oke. Ini saya ambil air inilah. Ini air yang belum diproses sama sekali. Nah, saya celupkan. Nah, ini karena tadi airnya kan sudah diproses, jadi masih ada gasnya. Nah, ini saya buktikan bahwa ini dia turun tuh. Jadi turun. Ya, turun ya. Teman-teman bisa lihat ya. Turun menjadi 0 ya. Nah, saya celupkan ini yang sudah diproses, dia naik. Ya, 700. Bahkan akan lebih. Ya, 700 bisa lihat ya. Ya, jadi ini membuktikan bahwa
botol ini bisa memproses air biasa menjadi air hidrogen, dan itu siap untuk kita minum, membuat kesehatan kita jadi lebih baik, ya, dan bisa mencegah penyakit, bahkan juga bisa mempercepat penyembuhan. Oke. Oke, belum ada pertanyaan. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan hubungi saya ya. Saya siap membantu teman-teman, mau bertanya apapun. Yang jelas, saya berharap bahwa teman-teman ini bisa sehat karena air hidrogen. Oke, nah saya rasa cukup ya untuk malam ini, dan saya akan live terus-menerus dan ingin terus menghadirkan air hidrogen ini buat teman-teman supaya bisa menikmati air hidrogen ini untuk kesehatan. Ya. Oke ya teman-teman, saya akhiri dulu ya. Selamat malam ya. Salam sehat semua. Ya, saya berharap kita semua sehat. Ya, sehat tubuh juga sehat keuangan. Oke. Terima kasih ya. Saya akhiri dulu.